Halo Sobat Hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsa. Dan sorry banget tadi sempat putus-putus, tapi kita tetap ikhtiar untuk bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. eh Buat teman-teman semua yang hari ini atau malam hari ini baru dengar suara saya, kira-kira suara saya gimana? Biar kita bisa tahu nih, yang bermasalah itu sinyal dari saya atau dari Coach Reza. Biar nanti bisa kita cari tahu dan kita cari jalan keluarnya. Suara saya oke? Aman? Tolong ditulis aman, suara saya jelas, lancar. Kalau suara saya putus-putus berarti saya yang bermasalah ya. Handphonenya maksudnya. Oke, kita masih menunggu Coach Reza. Kita ulangi lagi dari awal ya. Oke, mari dengan tepuk tangan meriah Coach Reza. Ya, ya, ya. Oke, bro. Bro, kita ulangi dari awal, bro. Yes, yes, yes. Ya. Oke teman-teman semuanya, saya harus jelaskan kembali siapa sih bintang tamu yang saya undang pada malam hari ini. Tentunya tak lain dan tak bukan adalah Coach Reza, seorang coach yang bisa bukan lagi menampar-nampar, tapi mencabik-cabik ya, dan mengiris-ngiris mindset teman-teman semuanya, karena banyak pola pikirnya yang nyeleneh, tapi benar, menurut saya benar. Dan kita akan belajar banyak dari beliau. Langsung aja ke pertanyaan pertama tadi, tentang buku pertamanya Selling Without Talking. Yes. Mangga Coach Reza. Selling Without Talking bercerita tentang bagaimana caranya Anda closing tanpa perlu bicara. Oke? Pada saat itu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu saya lupa, orang banyak nulis buku tentang bagaimana caranya berjualan dengan teknik ini, bagaimana cara berjualan dengan teknik ini, dengan kata-kata. Ya, tapi saya mengutip, lu kalau mau jualan nggak perlu ngomong. Yang penting apa? Adalah ketika lu vibrasinya udah bagus, orang akan beli dengan sendirinya gitu loh. Buku itu jadi tentang gimana cara kita menyamakan vibrasi itu gitu ya, atau bergerak di vibrasi yang tepat gitu ya. Yes, betul. Karena orang beli produk tuh karena elunya, bukan karena produknya. Benar. Bukan karena perusahaannya, bukan karena keuntungannya, semata-mata karena lu yang jual. Bro, ini kita baca dulu komen-komennya, bro. Kayaknya sinyalnya Coach Reza nih yang error nih. Waduh. Soalnya mereka, ya, ini pakai WiFi atau pakai GSM? Pakai WiFi. Coba pakai GSM. Ya. Pakai GSM di rumah gua, bro. Ya. Pakai GSM malah jelek soalnya. Iya. Bentar. Nah, kita sambil ngetes Coach Reza, seperti apa Coach Reza merespon keadaan dan kejadian ini, teman-teman ya. Ya, jadi tadi saya belum sempat cerita di kali kedua ini bahwa saya ketemu pertama kali sama Coach Reza itu waktu umroh. Jadi bareng salah satu travel, nama travelnya adalah Travel Intan Salsabila. Di mana di travel ini saya berkesempatan umroh bareng ya. Tadinya kita nggak saling kenal ya, kita juga duduk di pesawat berjauhan. Di dunia yang sama, di dalam sebuah profesi yang sama, saya menulis buku, dan ternyata bukunya sama-sama idenya, materinya itu sama-sama tentang rezeki. Nah, kita coba lagi Coach Reza, malah hilang Coach Rezanya. Nah, jadi bukunya ini tentang rezeki, teman-teman. Dan kita punya kesamaan, jadi ide-ide kita agak nyeleneh, tapi insya Allah benar. Dan punya Coach Reza yang kecil ya, oke. Dan bedanya adalah dengan teman-teman yang lain adalah kita fokus bukan mengejar rezeki, tapi dikejar-kejar oleh rezeki. Nah, kita akan dengarkan lagi Coach Reza. Dan saya akan mengundang Coach Reza di seminar Zoom di minggu ketiga bulan Juni, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau ikut, boleh klik aja link di bio Instagram saya. Dan teman-teman juga bisa nanti bergabung di grup Telegramnya Coach Reza. Lanjut, Coach. Yes. Nah, ini mantap. Lanjut. Apa mana tadi gua ngomong? Itu, Selling Without Talking. Selling Without Talking. Selling Without Talking bercerita tentang, jadi intinya, banyak orang rasanya nggak sama, dan makanya dia nggak, karena banyak jebakan. Bahasa gue adalah jebakan Batman yang membuat dia tidak sukses berjualan. That's it. Jebakan Batman. Orang nggak merasa bahwa dia dijebak.
Karena semua orang melakukan hal itu. Karena semua orang tahu akan hal itu gitu loh. Contohnya apa? Hukum Pareto. Karena semua orang mengimani hukum Pareto bahwa persentase hanya jadi kenyataan. Dan orang mengimani rekor 10 yang di satu, makanya jadi kenyataan. Makanya balik lagi jadi kenyataan gitu loh. Karena mereka punya mindset yang tidak tepat. Susah untuk jualan. Ujung-ujungnya susah untuk sukses. Ujung-ujungnya susah untuk narik rezeki. Ujung-ujungnya lu susah dapat duit. Gitu kira-kira. Padahal menurut gue sendiri setuju sih bro, bahwa hukum Pareto itu adalah hukum pembenaran bagi mereka yang sering gagal, akhirnya jadi mereka membenarkan kegagalannya dengan teori itu. Bener gak sih bro? Ya, betul. Yes. Membenerin. Sebenarnya lu aja gak bisa jualan, tapi lu cari pembenaran. Dan kebetulan dapat teorinya gitu kan, akhirnya jadi makin yakin nih. Ya makanya gak merasa bahwa dia dijebak gitu. Oke, dan ini nyambung banget sama buku keduanya tentunya. Buku kedua Coach Reza, teman-teman, yaitu Dikejar Rezeki. Gimana, Coach, korelasinya? Nah, kalau misalkan dikejar rezeki, kenapa orang di luar sana banyak sibuk mengejar rezeki gitu loh. Kerja dari pagi, pulang malam. Kerja dari pagi, pulang malam. Sabtu Minggu bahkan ada yang bela-belain kerja. Waktu keluarga dihabisin buat kerja sampai lembur gitu loh. Nah, gua nggak begitu gitu loh. Bahwa rezeki itu ditarik. Bahwa rezeki itu sebenarnya ditarik. Bahwa rezeki itu sebenarnya diantar. Tapi bahasa gue adalah, lu bisa dikejar rezeki lo kalau frekuensinya udah sesuai. Kalau udah sesuai sama rezekinya, ya lu bakal dikejar. Kalau enggak, ya lu ngejar rezeki, tapi nggak dapet gitu loh. Dapet nggak sih? Ya dapet, tapi nggak banyak rezeki. Ya. Kira-kira begitu. Nah, tinggal gimana caranya nih, Coach? Tapi kita nggak usah buka semua, kita tipis-tipis aja dulu, ya. Gimana caranya biar kita bisa satu frekuensi sama rezeki dan sama sang maha pemilik rezeki, bro? Yang paling penting adalah, lu keluar dulu dari jebakan Batman gitu loh. Tapi banyak orang nggak terjebak dalam jebakan Batman. Kalau tadi adalah jebakan Batman di bidang penjualan, sekarang jebakan Batman adalah di bidang rezeki. Contohnya apa? Sukses butuh perjuangan. Nah itu Batman tuh menurut gua. Kenapa? Sukses nggak butuh perjuangan. Terus gimana coba? Kerja keras. No. Sukses tidak kerja keras. Apalagi, kalau lu mau berhasil, butuh uang untuk menghasilkan uang. Nah itu tuh jebakan-jebakan Batman semua. Benar. Siap-siap nggak nyaman. Kalau nyaman nggak mau bertumbuh. Keluar dari zona nyaman. Itu bukan gua banget gitu loh. Nah makanya tadi gue bilang bro di live sebelumnya tuh, ini kalau Coach Reza ini bikin leader-leader MLM, leader-leader asuransi itu pasti bilang kayak gini nih sama timnya nih. Pokoknya jangan pernah belajar sama Coach Reza. Ngaco dia. Jebakan Batman. sesat. Dan memang gue dibilang begitu. Kenapa? Bener kan? Karena banyak orang. Kalau kata Friedrich Nietzsche tuh, lu pernah dengar Friedrich Nietzsche ya? Dia bilang bahwa orang itu nggak mau dengar kebenaran karena mereka nggak pengen ilusinya dihancurkan gitu. Benar. Jadi orang lu tuh kerja keras untuk sukses itu lu ilusi. Kalau kita di dunia trainer nih bro, nih makanya gue keluar dari grup trainer manapun. Karena banyak jebakan Batman juga yang mengatakan apa? Trainer itu harus punya website. Gue nggak punya website loh. Trainer itu harus punya sertifikasi banyak. Gue nggak punya sertifikasi banyak dan gue nggak pernah ngasih tahu ke orang. Sama bro. Bro. Harus belajar. Gue nggak belajar. Dan orang-orang yang belajar itu gue nanya. Gue nanyanya begini. Oke lu udah belajar ini. Itu pertanyaan gue, income lu berapa? Pertanyaan gue. Dan kita mesti bicara fakta kan bro? Ya. Benar bro. Begitu tuh yang akhirnya membuat orang stres itu sama dengan kerja keras, uang sama dengan kerja keras. Itu yang mesti diberesin dulu kalau dikejar sama rezeki. Kalau misalkan orang nggak mau keluar dari sana, dia nggak bakal dikejar sama rezeki. Kenapa? Karena frekuensi dia nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Dia percayanya adalah kerja keras gitu loh. Gua kasih tahu ya, sukses tidak membutuhkan pengorbanan. Kenapa lu berkorban? Karena lu disuruh berkorban. Orang-orang disuruh, kenapa orang-orang kerja keras? Karena lu punya resistensi. Sorry bro, gue motong. Ini ada yang ngomong nih, solusinya coba pakai headset katanya. Pakai headset. Punya lu. Kalau Coach Reza nggak percaya pakai headset.
Iya, gue pegang aja handphonenya nggak gue taruh, gue pegang aja handphonenya. Lanjut, ngomong aja deh. Sampai mana tadi gue cerita? Ya, nggak butuh kerja keras, pengorbanan. Orang nggak butuh kerja keras. Kenapa orang butuh kerja keras? Karena dia punya resistensi. Resistensi itu hambatan. Kalau hambatan dihilangin, orang nggak butuh kerja keras. Dia punya resistensi. Resistensinya apa? Oh, banyak resistensinya. Sehingga dia butuh power lebih tinggi. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesannya dia. Nah, kenapa orang berjuang? Karena dia punya resistensi. Kenapa orang ditolak? Karena lu punya resistensi. Kenapa orang susah cari uang? Karena lu punya resistensi. Jadi selama lu masih punya resistensi, jangan harap sukses dengan cara mudah gitu. So, cara termudah untuk sukses tanpa kerja keras, tanpa pengorbanan adalah ilangin dulu resistensinya. Benar, Coach? Lu pertama adalah lu keluar dulu dari jebakan Batman. Oke, keluar dulu. Dari jebakan Batman. Jebakan Batman itu menyebabkan resistensi. Jadi kalau lu nggak keluar dari jebakan Batman, lu nggak bakal keluar. Dulu kenapa gue kerja keras tetap nggak dapat uang? Karena buku yang gue baca adalah satu, no pain, no gain. So, sehingga harus pain dulu baru gain. Iya. Yeah. Sehingga gue banyak baca buku-buku tentang perjuangan, tentang sukses. Sehingga otak gue percaya bahwa sukses butuh perjuangan. Dan sukses harus berdarah-darah gitu. Sukses harus berdarah-darah. Sukses harus tersiksa. Sukses harus, itu sebenarnya udah dibohongin gitu. Sebenarnya udah dibohongin. Dan jebakan Batman itu yang orang nggak sadar gitu. Kenapa? Karena semua orang melakukannya. Ya. Lanjut, Coach. Itu soal yang biasa gitu. Nanggap ya? Dia menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang biasa. Kayaknya begitu handphone yang gue pegang, lancar suara gue nih. Nah, iya benar. Itu solusinya. Terus, abis itu apa lagi? Kenapa orang? Dia mesti keluar dari jebakan Batman. Dan di seluruh dunia, di dunia ini, itu begitu banyak jebakan Batman yang kita nggak sadar gitu loh. Berjuang demi impian Anda. Ada harga yang harus dibayar. Aduh, ngapain? Jelas ya? Terus, lanjut aja dulu ngomong, bro. Yang gua tawarkan adalah kalau kita sama-sama mau ke puncak naik gunung nih, kalau lu sama-sama mau naik ke puncak naik gunung, pilihannya ada dua. Satu, ada orang yang bangun tengah malam, lu bawa gembolan banyak, lu pakai sarung tangan, pakai penutup kepala biar lu nggak kedinginan, dan lu mau melihat sunrise, sebetulnya sunrise di gunung, lu jalan kaki gitu, lu bangun jam 2 pagi. Nah, orang sukses tuh begitu, diajarinnya begitu. Naik gunung itu yang paling seru adalah perjalanannya gitu. Tapi kalau gue menawarkannya enggak, lu mau lihat sunrise, tujuan lo apa? Lihat sunrise di gunung. Oke, gimana caranya? Sama gue naik helikopter, selesai. Dan ke orang yang jebakan Batman, mereka bilang, tidak ada eskalator menuju puncak kesuksesan. Ada, siapa bilang nggak ada? Mereka bilang begitu karena mereka nggak tahu. Ya, dan itu jebakan Batman. Itu jebakan Batman. Dan kenapa orang kerja keras menuju kesuksesannya dia? Karena dia tuh kerja keras. Si penulis buku itu tuh kerja keras. Ketika penulis buku itu kerja keras, bukan berarti kita harus kerja keras. Enggak loh. Bener nggak, bro? Benar. Orang kerja keras menuju kesuksesannya dia. Ya, lu kerja keras. Tapi bukan berarti gue harus kerja keras dong. Kenapa kita kerja keras? Satu, karena ada resistensi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak jebakan Batman di kepala kita. Kembali kayak yang pertama jebakan Batman, yang kedua banyak resistensi. Ketiga, lu nggak punya komunitas. Yes. Dan komunitas lu tuh adalah jebakan Batman semua isinya. Ya, salah satu jebakan Batman yang gue tahu nih, bro, yang gue tahu adalah hidup harus selalu berpikir positif. Bener nggak? Jebakan Batman kan? Tuh. Gue bikin videonya tuh. Mengapa hidup tidak boleh berpikir positif? Terus setuju tuh. Contohnya gini, bro. Ini ada lampu nih, bro. Di atas gue tuh ada lampu. Oke? Iya. Kenapa lampu bisa nyala? Karena ada dua kutub, positif dan negatif. Benar. Kenapa aki mobil bisa nyala? Karena ada aki mobil kutub positif, ada aki mobil kutub negatif. Nggak bisa lu hidup positif aja. Mati lu besok kalau lu positif aja. Nggak bisa. Berarti boleh nggak berpikir negatif? Nggak, kita tidak berpikir negatif, tapi kita berpikir benar. Yes, berarti berpikir rasional. Berpikir benar. Lu ditabok sama orang sebelah kanan, pak! Lu jangan berpikir positif. Mungkin gua cocok ditabok. Enggak gitu dong. Tapi lu mikir, kenapa lu ditabok? Jelas ya? Iya. Lu ditolak, presentasi 10, lu ditolak 8. Bukan berpikir positif. Dan berpikir positif paling terkenal nih, bro. Paling terkenal adalah berlindung di balik kata-kata spiritual untuk menutupi kelemahannya. Contohnya? Contoh,
Alhamdulillah masih ada yang closing daripada enggak. Berpikir positif tuh. Terlihat spiritual, bro. Iya. Terlihat spiritual. Alhamdulillah. Kita kan mesti tetap bersyukur. Ditolak, alhamdulillah. Bersyukur closing 1, alhamdulillah. Lu mikir, kenapa lu closing 1? Benar. Syukurnya nggak jadi masalah, syukurnya. Cuman kita harus mikir, benar nggak? Kita mesti mikir. Sama seperti gini, bro. Gue pengen punya mobil BMW, contoh. Udah punya mobil Honda, pengen punya mobil BMW. Contoh ya, ngomong sama istri, kata istri apa? Bersyukurlah udah punya mobil Honda. Itu orang cuma punya mobil Avanza. Itu jebakan Batman. Kenapa? Karena dia bersyukur. Dan emang kalau gue mobil BMW, gue nggak bersyukur. Gue bersyukur, tapi gue pengen punya mobil BMW. Begitu dapat BMW-nya, bersyukur gak? Bersyukur banget. Tapi boleh dong punya Mercy juga. Nggak ada salah. Bener. Cuma orang kejebak di sana gitu loh. Iya. Dan itu banyak banget bro orang kayak gitu bro. Banyak. Lebih parahnya lagi nih bro. Yuk kita jadi orang kaya. Aduh orang kaya lama masuk surganya, dihisapnya lama. Gitu loh mau kaya. Iya. Bener gak? Iya. Benar. Banyak banget itu. Aduh. Dia lupa 9 dari 10 sahabatnya Nabi yang dijamin masuk surga, semuanya konglomerat. Pengusaha kaya raya, benar. Semua pengusaha kaya raya. Terus dia nggak mau kaya. Itu alasan aja. Lu aja miskin. Alasan bilang begitu. Lu aja nggak bisa kaya. Kan gitu. Dan itu pembenaran, benar gak bro? Yes, itu pembenaran bro. Tapi terlihat spiritual kan? Yaitu berlindung di balik kata-kata spiritual. Sebenarnya kita berdua, sebenarnya kita berdua nggak ada masalah dengan kata-kata spiritualnya. Cuman hal itu menjadikan pembenaran itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Bagus kata-kata spiritual itu bagus gitu loh. Tapi itu menunjukkan kelemahan lo gitu loh. Apa? Dan orang begini, takut. Gue pernah ketemu orang nih, ngapain tuh orang kaya? Takut dihisap uangnya. Kalau lu pakainya untuk halal-halal aja sih, kenapa lu takut dihisap? Bener, kalau kekayaannya lu buat bangun masjid, bangun pesantren, ya kan? Iya, lu buat masjid, bangun pesantren, lu sedekahin sama orang, lu dapetnya juga dengan cara yang halal, menurut gue sih gak ada masalah, bro. Benar. Gitu loh. Terus gue pernah denger lagi nih, bro. Salah satu cara buat dikejar rezeki, itu adalah kita harus benahin diri kita, bersihin diri kita. Salah satunya dari dosa, ada keyakinan-keyakinan kita, dan lain-lain. Itu jelasin dong, bro. Gue lurusin dulu ya, bro ya. Ya. Jadi gini, lanjut. Dulu waktu gue kecil ini, kenapa gue nulis buku Dikejar Rezeki? Karena gue mencari sesuatu. Sebenarnya apa yang bikin orang kaya? Apa sih yang bikin orang bisa kaya? Apa sih yang bikin orang bisa jadi sukses? Oke, kayak di sini kita anggap 9 digit dulu lah ya. Level pertama nih, lu 9 digit dulu. 9 digit itu artinya kita punya income di atas 100 juta. Di Indonesia itu kalau lu punya income di atas 100 juta, lu udah hidup enak lah pokoknya. Kalau lu nggak macam-macam ya. Jadi gue nanya, apa yang membuat orang itu kaya? Oke, kerja keras. Faktanya banyak orang kerja keras nggak kaya. Yang pertama. Benar. Yang kedua, orang mesti pinter. Faktanya banyak orang pinter nggak kaya juga. Yang ketiga, ibadahnya harus rajin. Faktanya banyak orang ibadahnya rajin, nggak kaya juga. Harus jadi orang baik. Faktanya banyak orang jahat, punya banyak duit. Terus gimana dong? Terus habis itu gue ketemu apa? Benerin diri kita. Benerin diri kita dari dosa ini dan segala macam. Faktanya, banyak orang yang berbuat dosa terus, uangnya tetap datang. Terus gue mikir, apa sebenarnya yang bikin orang itu kaya gitu loh? Oke, kita bilang, uang adalah titipan. Setuju bro ya? Pasti ya? Iya. Uang titipan, rezeki titipan, mobil titipan, semua titipan. Dan semua ini cobaan. Gue setuju banget. Semua ini cobaan. Mau kasih mobil bagus cobaan, miskin cobaan, kaya cobaan. Gue setuju banget. Tapi pertanyaan adalah, kenapa orang ada yang dicoba dengan kemiskinan, ada orang yang dicoba dengan kekayaan? Itu yang pertama. Yang menggelitik gue. Kedua adalah, kenapa ada orang yang dititipin uang banyak sama Allah, tapi ada orang yang dititipin uang sedikit sama Allah? Masalahnya di mana? Dan faktanya, uang nggak peduli lu siapa. Kita bicara uang ya. Uang tuh nggak peduli lu siapa. Lu mau orang baik, mau orang jahat, mau lu berpendidikan, mau lu enggak, mau lu banyak ngomong, mau lu enggak, mau lu di rumah aja, mau lu keluar aja. Kalau lu nggak sefrekuensi sama uang, nggak bakal dapet. Nggak bakal dapet. Jadi yang harus kita lakukan adalah, lu mesti sefrekuensi sama uang. Lu mesti sefrekuensi sama uang. Supaya apa? Supaya uangnya datang. Karena jangan-jangan nih, kenapa kita nggak dikasih duit? Bisa jadi kita nih musuhan sama uang. Benar. Kita nggak temenan sama uang. Benar. Kita nih musuhan sama uang. Begitu uang datang,
kita nggak suka, makanya uangnya kita keluarin. Dengan cara apa? Dengan cara mobil rusak lah, lu ikut money game lah, uangnya hilang, tiba-tiba ada orang minjem utang nggak balik, inilah segala macam. Pokoknya lu dapat duit, uang nggak ada. Dan herannya, begitu lu dapat uang, tagihan menunggu dengan sangat banyak. Nah, itu tuh. Pertanyaannya, kenapa begitu nggak butuh duit, uang nggak datang? Kenapa begitu dapat duit, kok uang datang? Ya. Jebakan Batman lagi. Apa jebakan Batman-nya? Alhamdulillah, hidup paling enak pas-pasan. Pas butuh uang, pas dapat uangnya. Ketemu lagi sama Batman. Iya. Udah gitu apa lagi? Makan nggak makan, asal kumpul. Batman lagi. Iya. Makan nggak makan asal kumpul. Aduh, makan nggak makan asal kumpul bagaimana sih? Ngumpul mana enak kalau nggak makan-makan? Iya. Itu banyak jebakan Batman di luar gitu. Nah, bisa jadi nih kita musuhan sama uang, tapi banyak orang nggak sadar dia musuhan sama uang gitu. Ya. Gitu, bro. Kira-kira. Nah, gimana caranya biar nggak musuhan sama uang? Tipis-tipis aja, bro. Gimana caranya orang biar nggak musuhan sama uang? Paling penting adalah, coba deh, sering nggak kita nolak rezeki? Contohnya? Orang ini sering nolak rezeki. Contoh, mau makan apa? Nggak usah repot-repot. Sering nggak? Datang ke rumah orang silaturahmi. Mau minum apa? Nggak usah, air putih aja. Padahal rezeki udah ditawarin deh ya. Udah ditawarin. Kalau ditawarin, mau kopi apa mau teh? Gua bilang, kopi dan teh. Terus udah gitu, orang nih suka begini nih. Begitu mau makan rame-rame, mau bayaran kan? Begitu mau bayar, sok-sokan. Gue aja yang bayar. Gue nggak pernah begitu. Begitu gue mau bayar, klien gue bilang, saya aja yang bayar. Bayar sono. Gak pernah gue basa-basi. Gak usah. Ingat nggak? Waktu di Jeddah, gue ngomong gitu kan sama lu kan? Lu yang bayar kan? Gue bilang, bayar sono. Tapi ujung-ujungnya lu yang bayar belum? Iya. Lanjut. Jadi bagaimana cara lu sefrekuensi sama uang? Caranya adalah kita mesti suka sama uang. Banyak orang nggak suka uang, bro. Dia nggak sadar. Banyak orang nggak suka uang. Kenapa? Karena begitu uang ada di dompet, gatel dia. Gatel pengen apa? Pengen dikeluarin uangnya. Benar nggak? Alasan apa? Oh, kalau taruh uang di dompet, gatel. Lu aja nggak bisa kelola uang. Begitu dapat uang, alasannya apa? Aduh, pengen belanja. Lu aja tukang belanja. Iya. Faktanya apa? Orang yang nggak punya duit pun, mereka tetap banyak utang loh. Benar nggak? Kenapa? Tandanya mereka nggak musuhan sama uang. Mereka butuh uang, tapi musuhan gitu loh. Makanya uangnya kabur. Nggak sefrekuensi sama uang. Uang datang, keluar. So, apa yang harus dilakukan? Kita mesti mencintai uang dulu. Jadi lu jangan alergi sama orang kaya. Kalau alergi sama orang kaya, nggak bakalan kaya. Kita nggak bahas dia kaya dengan cara benar. Dicatat ya teman-teman ya. Jangan alergi dengan kekayaan. Jangan alergi sama kekayaan. Jangan benci sama orang kaya. Lanjut. Kalau lu benci sama orang kaya, nggak bakalan kaya. Perkara dia kaya dengan cara apapun ya, itu bukan urusan kita loh. Itu urusan dia sama Tuhannya. Siapapun Tuhannya dia loh. Kita nggak tahu Tuhan dia siapa loh. Tahu nggak? Iya. Mau dia kaya dengan cara jual narkoba, prostitusi, atau dia sedekah, atau dia kaya dengan cara halal, atau dia kaya dapat warisan, atau dia kaya dengan apapun. Pokoknya dia kaya. Dan kita mesti mencintai kekayaan itu gitu. Ya. Apa? Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Kita mesti mencintai dengan kekayaan. Jangan lu alergi dengan kaya gitu. Nah, ini sorry nih, ada yang nanya lagi tadi katanya kepotong waktu error tadi. Jadi gimana nih soal dosa, soal keburukan dalam diri kita, hubungannya dengan rezeki gimana bro? Menurut gua adalah banyak orang yang ibadahnya rajin, tetap aja nggak punya duit. Ya. Jadi menurut gua nih ya, menurut gua pribadi loh. Ibadah itu urusan lu sama Tuhan lu gitu. Ibadah lu apapun ya, agama Anda apapun loh. Anda sholat ya urusan kita sama Allah. Urusan kita sama Allah sholat. Dunia malah lain lagi. Kenapa? Faktanya adalah orang terkaya di dunia maupun di Indonesia, ada nggak dari golongan ustadz? Nggak ada loh. Nggak ada. Tapi kita tetap harus dong. Oh, kalau misalkan urusan agama, jangan ditanya. Dosa besar jangan dilakuin. Itu jangan ditanya. Ya, udah pasti itu udah kewajiban kita lah ya. Itu udah kewajiban. Sholat mah udah jangan ditanya. Gitu. Tapi faktanya adalah, kita sudah melakukan itu, banyak juga rezekinya nggak naik. Gitu.
Nah, itu fakta yang terjadi, bro. Fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi. Kita nggak. Ya ibadah malu harus. Ibadah malu harus. Ya. Ibadah malu harus. Ya, kewajiban lah itu. Udah nggak usah Ibadah dibahas, itu udah nggak harus. usah dibahas. Faktanya kenapa lu udah ibadah tapi uang nggak datang? Itu masalahnya. Sholat tahajudnya udah 40 hari, udah riado nih. Sholat tahajud 40 hari, ngaji 40 hari, sholat duha 40 hari, sedekah 40 hari. Tapi kenapa nggak datang uangnya gitu? Kita nggak bahas rezeki ya, kita bahas uang nih. Kenapa uangnya nggak datang? Ya. Mungkin rezekinya dapat. Rezeki itu apa? Anak sehat, istri sholat, suami setia, itu rezeki. Tapi kita bicara uang, lain urusan itu. Ya. Ya, kalau rezeki lebih luas, tapi kita malam hari ini kita fokus dulu bicara uang. Kita fokusnya bicara uang. Banyak orang punya banyak rezeki tapi nggak punya uang. Benar. Rezekinya banyak. Sudah datang tagihan bingung gimana cara gue bayar tagihannya. Oke, Coach Reza suaranya kembali diprotes. Oke. Sip, lanjut. Nah, ya, oke, lanjut. So, bagaimana? Nah, gue sambil baca ya. Butuh saran bagaimana caranya mendapatkan kekayaan dalam waktu sekarang ini. Caranya adalah hilangkan semua jebakan Batman. Bahwa satu, cari uang itu mudah. Itu yang harus Anda tanamkan dalam kepala Anda. Cari uang itu mudah. Itu yang pertama. Dua, kaya itu gampang. Sukses itu mudah dan gampang. Itu yang harus bilang. Sukses itu mudah dan gampang. Cari uang itu mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Anda tidak butuh uang untuk menghasilkan uang. Mateng nggak lo? Anda tidak butuh banyak orang yang bilang, aduh mau usaha apa, nggak punya duit, nggak ada modal. Nah, betul. Itu jebakan Batman tingkat apa itu? Jebakan Batman itu Batman The Dark Knight namanya. Jadi Anda nggak butuh uang untuk dapat uang. Itu. Yang ketiga adalah Anda bisa melakukan hal yang Anda suka untuk mendapatkan uang. Kalau di video lu bro, bagaimana menemukan passion Anda? That's gua suka. Kenapa? Karena orang harus menghasilkan uang dengan caranya dia. Dengan cara yang dia sukai. Dengan cara yang dia sukai. Tapi banyak orang yang bekerja mendapatkan uang tidak melakukan apa yang dia suka. Makanya orang ngeluh. Setiap hari Senin dia ngeluh. Setiap hari Sabtu dia ngeluh. Kenapa? Karena dia nggak suka dengan pekerjaannya. Iya, benar. Dan dia bekerja untuk membayar tagihan. Ya. Makanya lu jangan punya tagihan. Jadi sih. Itu gampang. Gampang. Yeah. Jangan punya tagihan. Jangan punya tagihan. Dan saat ini aja nih, di kala pandemi ini kan banyak nih kita baca orang statusnya, bikin update status gitu. Dia stres bayar tagihan, tapi duit berkurang, jualan berkurang. Ya kan, semua gara-gara tagihan. So, jadi pastiin kita jangan punya tagihan, benar Coach? Jangan punya tagihan. Jangan punya tagihan. Ya, dan orang paling stres sekarang itu adalah mereka yang punya tagihan. Mereka punya tagihan. Income turun, usaha turun, ini turun, apa dan segala macam. Sekali lagi gue bilang, ada salah satu, tadi gue lihat salah satu peserta membership, gue sharing nggak apa-apa ya bro ya. Dia Dia seorang dokter hewan. Klinik dokter kan tutup bro. Karena pandemi kan. Dia dokter hewan, tutup. Income-nya kurang lebih sekitar belasan sampai 20 juta per bulan. Tutup nih. Ngeluh sama gue, karena klien private nih. Ngeluh sama gue, bilang, yang gue bilang apa? Yang tutup itu tokonya, kantornya, gedungnya, jalanannya, mallnya yang tutup. Tapi rezeki kita mah nggak tutup. Saya bilang gitu. Yes, benar, setuju. Jadi lockdown tuh nggak. Ada salah satu video gue bahas itu tuh. Terus. Jadi nggak ngaruh. Jadi kalau misalkan rezeki lu nggak tutup, uang akan tetap datang. Dan akhirnya bro, Allah memberikan jalan yang lain. Dan sekarang income dia kemarin 33 juta. Wow. Bukan dari dokternya loh. Dokternya ketutup. Setelah benahin ini ya. Karena setelah benahin ini ya. Setelah benahin mindsetnya, setelah keluar dari jebakan Batman. Paniknya, yes, panik. Wajar, panik. Namanya income satu-satunya, tutup kan. Kliniknya tutup. Ya. Tadi ada tuh, nonton juga, dia lagi nonton. Tadi gue liat komennya. Dokter Rambat. Dokter Rambat, yes, betul. Dokter Rambat. Iya. Itu dia, income-nya 33 juta. Padahal tadinya cuma 15-20 juta. Itu pun setengah mati, dia bilang. Setengah mati loh. Kenapa setengah mati? Belum kenal gue. Karena setengah mati. Ntar mati beneran tuh. Untung baru setengah matinya. Jadi kalau menurut Coach Reza, seingat saya pernah ngomong gini, cicilan itu diibaratkan kayak miara macan gitu ya? Kayak miara macan. Lu piara macan gitu loh. Orang tuh punya piara macan. Kenapa piara macan? Biar larinya kenceng. Ya.
Yang menang yang Ya mana? kan Yang itu menang yang menang yang iya biasa sering lari. banget itu. Yang Dijadiin menang yang biasa alasan lari. bener. Kalau yang nggak biasa lari, kegigit lo macan. Benar benar Satu benar lagi, benar. ini jebakan Batman paling. Jadi intinya, Anda semua yang nonton, Anda mesti keluar dari jebakan Batman. Ini jebakan Batman paling yahut nih. Bakar kapal. Pernah dengar nggak lu? Gua rasa lu pasti pernah baca bukunya deh. Bakar kapal. Kalau nggak salah ceritain Napoleon Bonaparte, kalau nggak salah bro, bener nggak sih? Gue lupa ceritanya siapa. Bakar kapal, sehingga lu nggak punya pilihan. Pilihannya adalah sukses atau mati. Ya. Dan diceritakan yang bakar kapal itu. Nah itu dia. Kenapa bakar kapal itu menang? Kenapa bakar kapal itu menang? Karena dia prajurit, dia udah biasa perang. Ya. Makanya dia menang. Lah kita tiba-tiba jalanin bisnis, bakar kapal, resign, mati loh. Lo nggak biasa perang kok. Makanya Ian itu motivator di luar sana bilang bakar kapal. Gue nggak pernah bilang bakar kapal. Enggak. Mati lo bakar kapal. Jangan pernah bakar kapal. Ya, setuju. Kecuali lu pejuang kayak mereka ya. Pejuang kayak mereka. Nggak cukup. Sukses nggak cukup dengan semangat. Iya. Terus kemarin gue pernah baca deh sharing lu tentang apa ya? Tentang lari gitu. Tentang lari apa ya? Coba. Tentang lari itu. Jadi lari, kerja keras apa ya? Gue lupa deh. Intinya kurang lebih hal-hal kayak gitu deh. Jadi gini loh. Ada nggak? Anggap kita semua ini mau lomba lari. Oh, ya? beban. Anggap kita semua ini mau lomba lari. Jelasnya. Anggap kita semua ini mau lomba lari gitu. Dan ketika kita mau ikut lomba lari maraton ya, bukan lari sprint. Rame-rame nih. 25K, 30K, 15K, begitu lo mau lari, ada orang di sebelah lo nyuruh lo bawa beban. Gitu ya. Nah, begitu lo buka beban, lo mikir, wah, jangan-jangan makanan nih. Begitu lo angkat, kok berat banget. Apa ini berat? Begitu lo buka, biasanya batu gitu. Dan gitu lo bilang, enggak, gue nggak mau bawa batu. Tapi orang di sebelah lo bilang, lihat semua orang bawa batu. Dan karena semua orang bawa batu, sehingga lu merasa kayaknya gue harus bawa batu ya gitu. Padahal begitu lu buka batu itu isinya apa? 1, jebakan Batman. 2, emosi negatif. 3, kerja nggak sesuai passion. 4, berbagai macam belief yang tidak produktif. Sukses harus kerja keras, sukses harus begini dan segala macam. Sehingga apa? Sehingga lu merasa bahwa oh ya karena hukum Pareto masuk. Oh ya orang presentasi 10 closingnya 2 ya. Oh berarti gue wajar. Jadi lu ikutan bawa batu gitu. Sebenarnya cerita itu belum lengkap. Yang berikutnya lagi apa? Lu tidak hanya bawa batu, tapi lu bawa apa? Bawa bending. Atau bending nggak lu bro? Yang buat pemberat di kaki. Ya, tahu. Nah, banyak orang bawa bending juga. Supaya apa? Supaya lebih berat. Orang bilangnya apa? Sukses yang paling seru itu kerja kerasnya. Enggak. Sukses itu paling seru udah di atas. Bukan kerja kerasnya. Gue kasih tahu ya, kalau lu udah punya income 9 digit, itu udah enak. Yang nggak enak itu udah punya income 9 digit gitu loh. Dan cicilan masih banyak. Itu baru beban, backpack, sama bending. Belum lagi yang ketiga. Yang ketiga apa? Mereka pakai sepatu yang licin. Sehingga begitu mau lari, lo pernah nonton film kartun nggak? Yang dia mau lari, larinya banyak, tapi dia nggak jalan. Lari di tempat dulu. Iya. Kayak Tom and Jerry ya? Kayak itu film Tom and Jerry. Larinya kencang, tapi dia nggak jalan. Kenapa dia nggak jalan? Karena sepatu dulu licin gitu. Makanya banyak orang kerja keras, kenapa uangnya nggak ada? Karena mereka membawa itu semua. Ya. So, jadi apa yang harus kita lakukan? Keluarin semua bebannya. Kalau lo mau hidup lebih susah, keluarin semua bebannya. Jangan dengerin jebakan Batman orang gitu. Jangan dengerin bahwa sukses itu susah. Ya biarin aja orang lain sukses dengan cara susahnya. Kita mah enggak. Makanya baca bukunya, jangan baca buku tentang kesusahan. Jadinya lu susah hidupnya. Dan jangan dengerin cerita orang yang suksesnya dengan cara susah. Nanti lu makin percaya bahwa, oh dia mesti berjuang ya, berarti gue juga mesti berjuang. Ya kita kan dikasih taunya cerita KFC bro, yang ditolak 10.000 kali. Kita kan dikasih taunya cerita Thomas Alva Edison yang gagal ribuan kali. Kita nggak diceritain tentang Paris Hilton. Kita nggak diceritain tentang Richie Rich. Kita nggak diceritain tentang anaknya Sultan yang lahir langsung kaya. Enggak. Kita nggak diceritain Ardi Bakri yang lahir kaya. Enggak. Kita diceritainnya perjuangan bapaknya, bukan anaknya gitu loh. Iya. Ya makanya orang menganggap bahwa sukses sama dengan kerja keras. Gue sih nggak setuju banget.
Karena di luar sana sebenarnya banyak orang yang bisa sukses tanpa kerja keras, tapi kita jarang mau belajar sama mereka, itu ya? Iya, karena menurut kita nggak seru. Iya. Kenapa nggak seru? Tapi itulah kenapa sinetron laku, terus film Korea laku. Ya harus ada perjuangannya, Coach. Harus ada perjuangan. Aduh. Ya. Emang mental kita kayak gitu, Coach. Bro. Makanya sejak gua pulang dari Prancis, gue nggak pernah ikut seminar motivasi lagi, gue nggak pernah baca buku motivasi lagi. Yang buku-buku yang gue baca adalah buku-buku tentang kemudahan. Ada satu buku yang sangat menarik, gue sharing dan mungkin lu juga boleh baca. Teman-teman, catat. Bukunya adalah The Easiest Way to Live. The Easiest Way to Live. Judulnya aja, cara yang paling mudah untuk hidup. Gue bacanya buku begitu. Gue nggak baca buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Gue nggak baca buku itu. Penulisnya nonton. Artinya apa? Ya berjuang. Maksud gue kalau misalkan lo mau berjuang ya boleh aja. Silahkan berjuang. Gue tidak antipati dengan mereka. Tapi kalau lo sudah capek biarin berjuang, masing-masing aja, bener nggak, Coach? Masing-masing aja. Masing-masing aja. Lo mau berjuang masing-masing. Cuman kalau kita ya, terutama Coach Reza menyediakan jalan termudah, ya kenapa enggak gitu kan orang-orang mau gabung? Jalan termudah. Kayak di ini, teman-teman saya kayak di airport, bro. Kan jalan panjang tuh. Kita waktu keluar. Iya. Kan ada jalan biasa. Ada travelator. Ada travelator. Ya gue jalan travelator. Ngapain gue jalan biasa? Capek gila. Mau lebih enak lagi, lu pakai ini, pakai mobil bagi. Lu tinggal duduk nyampe. Iya. Ngantri bentar naik, bener gak? Ngantri bentar. Iya. Lu mau yang mana gitu loh? Lu mau yang mana? Kalau lu mau berjuang, silahkan. Cuma kalau udah capek berjuang, udah capek bayar utang, udah capek kerja keras, udah capek ikut seminar sana sini, ya kerja rezeki, hidup tuh pilihan gitu loh. No offense banget, bro. No offense loh, jangan sakit hati loh. Baru lebaran kita. Agak enak aja, seminar gue kan sama kayak lu, bro. Oh iya, enggak, maksudnya orang-orang yang nonton. Oh iya. Kurang lebih gitu. Oke, Coach Reza, brother. Kita waktu udah sekitar tinggal 20 menitan lagi. Sekarang mungkin waktunya teman-teman yang nanya nih. Bukan cuma saya doang yang nanya nih. Dan teman-teman semua silakan yang mau nanya langsung aja. Tulis di kolom komentar dan nanti akan dijawab sama Coach Reza. Tapi agak cepat karena waktu kita berjalan cepat ya. Dan silakan kalau ada yang mau nanya langsung aja. Ditanya di kolom komentar. Dan Coach Reza, saya juga harus sampaikan ke teman-teman di sini bahwa saya nggak cuma ngundang Coach Reza, tapi juga ngundang banyak mentor. So, hidup banyak pilihan, banyak ilmu yang bisa kita pelajarin. Tapi kalau teman-teman mau gabung ke grup Telegram ya, bro ya? Grup Telegramnya Coach Reza, bisa nanti kontak aja Coach Reza, bisa DM via Instagram, bisa ya, bro? Bisa DM via Instagram. Jadi langsung aja follow Instagramnya Coach Reza di @coachrezza, bener ya? Yes, betul. Ya, nanti silakan gabung ke Telegramnya Coach Reza. Dan kalau teman-teman mau belajar juga dengan pembicara yang lain, lihat aja di Instagram saya sudah ada jadwalnya. Selama seminggu ke depan kita mengundang 20 orang pembicara yang juga akan berbagi ilmu secara gratis buat teman-teman semuanya. Oke, sudah ada yang nanya belum? Tapi perlu dilurusin adalah grup Telegram gue berbayar. Iya. Bayar murah kok. Kenapa saya bikin begitu? Semudah minum apa? Semudah minum kopi. Semurah minum kopi. Ada pertanyaan nih dari Semangat Positif. Pendapat Coach Reza tentang hukum Pareto gimana? Buat gua hukum Pareto jebakan Batman. Jangan percaya. Itu udah dijawab, bro. Itu udah gua jawab. Tadi udah dijawab ya. Semangat Positif nanti bisa ditonton di rekamannya. Langsung nomor 2. Gimana contoh mencintai uang? Gimana contoh mencintai uang? Lu mesti suka sama uang. Lu mesti menyimpan uang yang banyak. Dan uangnya jangan disimpan di bank. Gua nggak nyimpan uang di bank. Nyimpan uang di mana? Di berangkas, di lemari, nyimpan dalam bentuk emas, nyimpan dalam bentuk apapun. Dan gue tidak menyimpan uang gue dalam bentuk digital atau dalam bentuk paper. Paper contohnya apa? Ori, surat hutang, apa segala macam. Gue nggak menyimpan uang gue dengan cara begitu. Sama, bro. Setuju. Itu pelajaran penting sih soal keuangan. Setuju. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Kita agak ngebut, nggak apa-apa ya, Coach ya? Nggak apa-apa. Steve Choi, berapa persen potensi mereka yang sukses dengan kerja keras dan tanpa kerja keras? Berapa persen potensi mereka yang sukses dengan kerja keras? Nggak jaminan, bro. Kan hukum Pareto terjadi 80-20. Pernah dengar nggak? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu jebakan Batman tuh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil.
jebakan Batman. Kenapa? Karena lu usaha 100, hasilnya 20. Dari situ saja dia sudah mengkhianati. Jelas ya? Oke. Next. Bagaimana cara keluar dari jebakan Ananda, Batman? saya punya cita-cita ingin sukses, tapi saya bingung lalu cita-cita saya, kalau sukses saya ingin bantu orang lain. Tapi saya bingung. Oh, dia pengen sukses tapi bingung, dan cita-citanya adalah pengen bantu orang lain. Ya, kita juga bingung jawabnya. Bantu orang lain, nggak perlu sukses. Lu bantu orang lain aja. Bantu nyapu, bantu ngepel, bantu bangun rumah, bantu rezeki, bantu tenaga, semua bantu. Jelas ya? Nih, sebentar. Saya disclaimer lagi. So, teman-teman yang dengerin ini harus siap bukan cuma tertampar, tapi tercabik dan teriris-iris. Lanjut. Cuan di cuan. Cara menghilangkan jebakan Batman. Gimana, Coach Reza? 1, jangan main sama jebakan Batman. 2, masuk komunitas gua. Jangan main sama Batman. 2, masuk komunitas gua. Gua kasih tau semuanya. Oke. Gimana siasatnya ya? Usaha yang selamat ini kita dalam jasakan rada nggak mungkin, Mas Reza. Oh, siasatinnya gimana nih kalau usahanya di bidang jasa? Nggak mungkinnya sebelah mananya ya? Loh, usaha kita kan di bidang jasa kan, bro? Lo sama gue kan jasa, benar, kan? Benar. Jasa pendidikan, benar. Jasa training, jasa konsultasi, jasa coaching, jasa apapun. Nggak ada masalah. Benar. Nggak ada masalah. Aman berarti itu ya. Coach, gimana kalau udah terlanjur bakar kapal? Bangun kapal yang baru. Yes. Gampang. Setuju. Gampang. So, make it simple dari sini ya. Cara menyamakan frekuensi udah tadi, Dodi Hartadi, makasih. Kemudian cara mudah untuk start bisnis, gimana Kak? Gimana Coach? Cara mudah untuk start bisnis, caranya adalah dengan memulai. Bukan dipikir. Itu Bob Sadino yang bilang, bukan gue yang bilang. Bob Sadino yang bilang, almarhum Bob Sadino bilang, gimana cara mulai bisnis? Ya lu mulai, jangan lu pikir. That's it, selesai. Mantap. Tips sederhana sefrekuensi dengan uang, tadi udah. Coach Reza, gimana caranya sukses dengan mudah? Tadi udah kali itu ya? Udah. Ibu Stianingrum, gimana cara menjalankan waktu ketika kerja tidak sesuai passion, tapi harus tetap kerja, padahal nggak sesuai passion? Gue dulu yang gue lakukan adalah gue bangun bisnis gue di luar jam kerja. Saya pernah kerja kantoran 3,5 tahun, untungnya cuma 3,5 tahun. Abis itu gue sadar. Dan selama 3,5 tahun, setelah bisnis, setelah kerja, malamnya, weekend, gue membangun bisnis gue. Ketika orang lain jalan-jalan, gue enggak. Ketika orang lain memakai uangnya untuk kredit motor, kredit mobil, gue pakai uang gue buat belajar. Jelas ya? Itu kerja keras bukan? Saat itu gue kerja keras. Ya. Kenapa saat itu gue kerja keras? Karena gue belum tahu konsep dikejar rezeki. Ini mundur 10 tahun lalu nih. Mundur 10 tahun lalu. Iya. Ini timeline-nya beda teman-teman ya. Takutnya mereka bingung. Timeline-nya beda. Oke. Coach, kalau udah terlanjur, ini ada yang nyindir nih. Nggak usah deh. Coach, kalau udah terlanjur bakal kapal, ini udah tadi. Udah ikut 3 kelas CR, mantap. Harusnya udah kaya tuh. Gimana cara merubah mindset kita terhadap definisi sukses? Sukses itu, definisinya itu kita sendiri loh. Bukan orang lain loh. Cuma di Indonesia kita yang mendefinisikannya ya. Kita yang mendefinisikan. Di Indonesia itu, sukses harus punya mobil, sukses harus punya rumah besar, sukses harus terlihat sukses. Faktanya utangnya banyak. Banyak orang begitu. Jadi menurut gua, kalau misalkan lu lihat Instagram gua, buat teman-teman yang belum jadi follower saya, dan abis ini jadi follower saya, kalau misalkan lu lihat Instagram gua nggak pernah ngasih lihat mobil gua nggak pernah ngasih lihat rumah gua nggak pernah ngasih lihat kesuksesan gua. Kenapa? Karena orang lain nggak peduli akan hidup kita. Nggak peduli. Ya. Mereka cuma peduli sama dirinya hidupnya sendiri. mereka. Yes. Ya. Dan lu manfaatin mereka yang kayak gitu, bro. Iya, banyak. Iya. Lanjut. Saya ingin sukses kembali setelah usaha bangkrut dan banyak utang. Gimana saya harus mulai lagi sedangkan mencoba cari kerja dan lain-lain belum ada jalan rezekinya. Benerin mindset. Kalau mindsetnya nggak bener, lu mau kerja apapun berantakan. Benerin mindsetnya. Keluar dari jebakan Batman, itu step pertamanya. Begitu selesai keluar dari jebakan Batman, hidup tuh gampang. Gitu, bro. Oke. Hiru Prakosa, gimana kita tahu kalau mindset kita udah berubah dan keluar dari jebakan Batman, tapi uang nggak datang-datang juga, bro? Nggak ada yang tahu. Gimana taunya kita udah sukses, kita udah keluar dari jebakan Batman? Jawabannya nggak ada yang tahu. Kenapa nggak ada yang tahu? Karena kita nggak bisa mengukur diri kita. Ada yang namanya blind spot. Itulah gunanya lu punya mentor. Makanya Bro Advan itu belajar sama mentor. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar, saling ngeliat. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngeliat gitu. Kita nggak bisa tahu. Mesti ada yang mentor. Saya pun punya mentor.
Ya. Gitu loh kira-kira. Oke, ada Andin Prasetya. Coach, buku-buku apa aja yang rekomend untuk bisa mengubah mindset hidup itu mudah? Baca buku gua dulu. Soalnya buku yang lain, bukunya bahasa Inggris. Buku yang lain, bukunya bahasa Inggris dulu. Di Indonesia gua belum nemu. Gua belum nemu buku yang mengajarkan sukses dan teman-teman semua, kalau teman-teman tahu nih, jadi waktu umroh itu kan Coach Reza nawarin buku tuh. Nah, saya nggak sabar buat baca bukunya gitu. Akhirnya ya udah, daripada nunggu dikasih ya udah beli. Nah kayak gitu loh ya. Iya. Proaktif gitu kalau mau sukses. Beli, udah mau nyontoin gratisan dulu. aja. Kalau mentalnya gratisan nggak bisa kaya. Kalau udah bebas dari jebakan Batman, tapi nggak tahu passion kita apa, gimana caranya, Randy Delvo? Gampang, hubungin admin gua, hubungin tim gua, Bumia, tes passion. Beres, selesai masalah. Aman. Itu udah kejawab. Desain grafis. Jika uang tidak lagi penting, apa yang bakal Coach lakuin? Jika uang nggak lagi penting. Buat saya sampai sekarang uang itu nggak penting. Saya kasih tau ya, uang tuh kita nggak butuh uang. Anda semua tuh nggak butuh uang. Tanamkan kepala Anda semua tuh nggak butuh uang. Anda itu butuh apa yang bisa dilakukan sama uang, selesai. Anda bukan butuh uang ya, tapi apa yang bisa dilakukan sama uang. Jadi Anda nggak butuh uang ya. Makin Anda nggak butuh uangnya, makin datang uangnya. That's it. Oke. Melinda Hendarsi. Wah, nambah ilmu. Ini nggak nanya ya. Lanjut. Ini agak ngebut, sorry ya. Oke. Diana Oru, bentuknya... Hah? Masih ada lagi pertanyaan? Nih, Diana Oru, bentuknya harus uang atau emas aja kah, logam atau batu mulia lain, boleh nggak Coach buat naro aset kita di rumah, di apa tadi, di berangkas? Saya sih nyaraninnya uang. Uang sama emas. Emas ya. Nah, setuju sih, itu yang gue lakuin juga. Oke. Gimana caranya kalau usaha nggak mengkhianati hasil, terus harus gimana dong katanya? Keluar diam aja. Gitu. Contohnya begini. Hukum Pareto. 20, persentase 10, closing 2. Itu kan sesuatu hal yang kita percaya, benar nggak? Apa kata Allah? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kenapa itu kejadian? Karena hambanya berprasangka persentase 10, closingnya 2. Kan tinggal lu balik prasangkanya. Lu persentase 1, closing 4, selesai. Ya, benar. Kenapa lu nggak percaya hal itu? Karena lu dengerin jebakan Batman, bahwa hal itu nggak mungkin. Bahwa yang normal itu persentase 10, closingnya 2. Itu kan karena dia jebakan Batman. Karena Tuhan itu si Pareto itu. Tuhan gua sih Allah, bukan si Pareto itu. Jadi gua nggak dengerin si Pareto. Iya, benar. Udah, itu udah nampol udah. Udah. Dian, lanjut. Coach, tajam silet. Silet mah kalah. Ini samurai. Katana. Lanjut, mana tadi ya? Apa lagi? Coach, karakter retail. Kayak gimana? Retail karakternya kayak gimana? Nggak tahu maksudnya gimana tuh. Retail nggak nangkep gua. Ya. Lanjut. Kita cari pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi ya. Nanti kita bahas yang lain lagi. Yes. Coach Edvan, jangan lupa nanti di akhir sesi ditunggu kesimpulannya. Oke. Ini kita 3 menit lagi nih, bro. Udah. Takutnya Instagram... Ya, nanti takutnya si Instagram mati duluan, bro. Instagram masih 60 menit. Iya, Oke, mungkin dari Coach Reza dulu. Sambil saya nyari pertanyaan, coba simpulin dulu. Kalau misalkan Anda mau kaya, Anda butuh 3 hal. Anda mau kaya, mau sukses dengan cara mudah, Anda butuh 3 hal. 1, yang pertama adalah Anda butuh tools, cara yang tepat. Ini yang pertama. 1, Anda butuh tools. Bagaimana caranya sukses dengan cara yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua lu butuh komunitas. Lu butuh komunitas yang tepat. Bukan komunitas yang hanya untuk hura-hura, happy-happy, dan bukan hanya komunitas yang kayak Gojek. Yang cuma nanya, lu closing berapa hari ini? Lu closing berapa hari ini? Lu besok presentasi berapa? Enggak. 1, lu butuh tools dan sistem yang sudah terbukti. 2, Anda butuh komunitas. Apakah cukup dengan 2 komunitas? Banyak orang punya tools, banyak orang punya sistem, banyak orang punya komunitas, tapi dia nggak sukses. Kenapa? Karena dia nggak punya yang ketiga. Apa yang ketiga? Mentor. Orang nggak punya mentor. So, jadi kalau mau sukses, lu mesti punya 3-tiganya. Tools, sistem yang sudah terbukti. 2, komunitas yang tepat. Dan 3, adalah mentor. Kalau Anda nggak punya mentor, nggak bisa. Mentor yang apa? Mentor yang tahu cara menggunakan sistem itu. Bukan mentor asal-asalan. Contohnya nih, gue beli coffee maker, tapi gue belajarnya sama mentor mesin cuci. Nggak nyambung. Nggak tahu cara pakainya. Jelas. Jadi lo mesti punya mentor yang sesuai. Itu yang harus Anda lakukan. Anda mesti punya mentor yang sesuai. Kalau Anda butuh 3-tiganya, gabung ke komunitas saya.
Yang cuma saya nilai harga cuma secangkir kopi. Iya. That's it, selesai. Ini ada Kang Dewa nih, alumni KB Workshop aneh nih Kang Reza katanya, gokil dah. Wih. Masya Allah, mantap. itu guru saya. Dewa itu guru saya. Guru saya itu. Iya, iya. Oke, jadi 3 hal tadi teman-teman perlu banget kita catat ya. Pertama, tools atau cara atau sistem yang tepat. Dan yang kedua apa tadi? Komunitas yang tepat. Dan yang ketiga, mentor yang sesuai. Yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan ilmu yang teman-teman lagi pelajarin. Gitu ya, Coach ya? Ilmu yang lu carinya apa? Income 9 digit. Ya lu cari mentor yang punya income 9 digit. Selesai. Benar. Makanya kalau misalkan ada orang minta mentoring sama gue, Coach, urusan bisnis saya. Oh, bukan urusan gue bisnis, mah. Gue nggak ngurusin bisnis orang. Ya. Jadi gue selalu bilang, cari yang lain. Itu bukan bidang gue. Bidang gue adalah ngurusin manusianya, gitu loh. Ya, mindset manusianya ya. Mindset manusianya. Terus Oh, ada yang jawab nih. buat mereka. Coach, nih, ada yang jawab nih. Suruh nih, gua baca. Lanjut. Coach, tetap promo ya? Ini bukan promosi. Ini informasi, beda. Ini solusi buat Ini solusi, semua, bukan promosi. Solusi. Iya. Solusi. Lagian promosi juga nggak apa-apa kali. Promosi nggak apa-apa. Harus jualan. Gimana nggak jualan? Gitu mau dapat duit. Nggak mau jualan. Gue pernah bro ada yang nge-DM gitu kan. Bang Evan, lu kenal sama bro Coach Reza, dia bilang. Hati-hati ya, ilmunya ngeri gitu. Sesat. Woi, sesat bro. Bener, ilmu gue memang menyesatkan ke jalan yang benar, bro. Iya. Benar bro. Iya. Oke, jadi itu dia teman-teman, sharing kita bareng Coach Reza. Dan terakhir Coach Reza. Bro, yes. Ini kan lu sering banget ketemu sama orang-orang yang mentalnya tadi udah kita bahas lah ya, yang sering kali kena jebakan Batman dan punya resistance ya. Gimana atau apa pesan terakhir yang lo bisa kasih sebelum mereka gabung ke komunitas lo bro? Apa yang bisa lo sampein sama mereka biar mereka seenggaknya mikir dan berubah bisa jadi orang sukses dengan cara lo bro? Caranya adalah coba lihat dari sisi yang lain. Bagaimana caranya Anda bisa sukses dengan cara yang mudah. Lihat dari sisi yang lain. Buka kacamata kudanya. Jangan cuma lihat satu kacamata kuda doang. Belajar sama begitu banyak mentor. Habis itu pilih mentor yang cocok yang mana. Coach Edvan itu ngajakin 20 mentor. Kalau Anda nggak cocok dengan saya, Anda bisa cocok, mungkin bisa cocok dengan sebelumnya. Saya tadi lihat Hari Firmansyah. Anda bisa cocok dengan Tomek Evil. Anda bisa cocok dengan Dewa Prayoga. Bisa, orang tuh cocok-cocokan. Jadi yang saya lakukan adalah buka kacamata Anda, buka kacamata kuda Anda, lihat mentor yang banyak, pelajarin semua materinya, cocok yang mana, ikutin satu itu aja. That's it, selesai. Kalau Anda nggak cocok sama saya, silakan ikutin yang lain. Nggak masalah. Masih banyak guru-guru yang diundang sama Bro Evan. Tenang aja. Nangkap ya? Kurang lebih gitu, bro. Mantap, bro. Wih, thank you banget nih. Waktu kita udah mau habis, bro. Yes, thank you banget. Thank you banget. Nanti sekali lagi gue saranin buat sobat hebat semua yang mau belajar langsung sama Coach Reza, langsung aja kontak di DM aja @CoachReza ya, double Z. Dan juga buat teman-teman yang masih mau belajar sama mentor-mentor yang lain, cek aja di Instagram saya. Saya mengundang kurang lebih 20 orang mentor untuk bisa berbagi ilmu buat teman-teman semuanya. Dan Coach Reza, thank you sekali lagi. Teman-teman juga makasih banyak yang udah nonton dan udah komen. Semoga makin berkah, berlimpah, dan makin sukses, makin kaya raya, dan makin banyak orang yang bisa belajar ilmu yang nyeleneh tapi benar, bro. Iya. Thank you, bro ya. Thank you sekali lagi. Salam buat istri, bro. Yes. Salam buat keluarga, bro. Thank you. Siap. Thank you sekali lagi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum, Coach Reza. Thank you banget. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman semuanya, buat teman-teman semua yang mau belajar lanjut sama Coach Reza, kita juga akan mengundang Coach Reza nanti di seminar Zoom online. Insya Allah Coach Reza, kita akan adain di minggu ketiga bulan Juni, kita akan kembali menghadirkan Coach Reza, dan nanti nggak cuma ngobrol kayak gini, tapi nanti Coach Reza bakal juga pakai slide kali ya, biar lebih paham ya, dan lain-lain. Dan itu juga bisa jadi gerbang teman-teman gabung ke komunitasnya Coach Reza. Atau kalau mau langsung gabung juga bisa langsung aja ke Instagram Coach Reza. Dan teman-teman semuanya, kalau teman-teman juga cari peluang usaha, kebetulan nih bro, gue lagi bagi-bagi solusi buat teman-teman semua yang mau berbisnis di saat ini, itu buat event
minggu ketiga bulan Juni itu kita akan jual tiket dan teman-teman bisa bantu jadi affiliate tiketnya, jualin tiketnya dan pembicaranya kece-kece, bukan pembicara yang biasa-biasa aja. Ya. Ilmunya tentunya pasti ya kayak Coach Reza gini, dan nanti juga insya Allah ada Kang Dewa ikut hadir. Kemudian juga beberapa pembicara lain. Ya, kita akan bikin beberapa batch. Batch pertama 7 pembicara, batch kedua juga 7 pembicara. Dan mudah-mudahan batch ketiga kita bisa ngundang pembicara dari luar, bro. Rencana gue mau coba ngundang pembicara dari luar negeri, kayak Gary Vee dan lain-lain. Karena sekarang semua kita bisa belajar melalui online. So, buat teman-teman semua yang mau bergabung, klik aja link di bio Instagram @edvanmkautsar. Buat info berikutnya, bisa juga cek di Instagram @edvanmkautsar. Bro, ini kayaknya waktunya masih lama. Gue lupa, bro. Tadi kan kita ngulang lagi, bro. Oh iya, boleh. Iya. Gue ingetnya jam 9 tadi. Tadi gue ingetnya jam 9. Oke, makanya kok belum kelar-kelar ini ya. Nah, udah 60 menit belum? Silakan, bro. Lanjut aja dulu, bro. Lanjut, bro. Tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba mati, berarti udah 1 jam ya. Teman-teman, ini ada bonus dari Coach Reza. Dia akan terus berbagi ilmunya buat teman-teman semuanya. So, dengerin lagi. Lanjutin terus, kita akan dengerin. Ini beruntung karena beberapa udah keluar tadi dari 300 sampai 220, padahal masih ada ilmu bonus. Alias bonus credit title ya. Oh, iya, lanjut. Saya mau kasih tahu sesuatu tentang bagaimana caranya menarik rezeki dengan cara yang mudah. Yang paling mudah, yang paling gampang. Mantap. Bagaimana caranya menarik rezeki dengan cara yang mudah, yang paling gampang. Saya kasih tahu sebuah kunci yang orang menganggap ini hal yang remeh, tapi kalau dilakukan sangat powerful. Apa itu? Itu adalah rezeki itu adanya di rumah. Rezeki itu adanya di rumah. Jadi ketika rumah Anda harmonis, ketika hubungan Anda baik-baik saja dengan pasangan Anda, ketika hubungan Anda sama anak Anda oke-oke aja, rezeki Anda akan datang. Dan rezeki Anda itu menurut saya tergantung dari seberapa besar senyum keluarga Anda. Makin besar senyum keluarga Anda, makin besar rezeki lo. Nggak percaya? Buktiin aja. Tapi kalau misalkan lu cemberut mulu, sama suami cemberut, sama istri cemberut, anak diteriakin mulu, lagi WFA karena lu udah stres di rumah, rezeki akan jauh. Aja? Iya. Rezeki akan jauh. So, hal yang paling gampang adalah benerin rumah tangga Anda, benerin keluarga Anda. Begitu itunya benar, pasti rezeki lo banyak. Lancar ya. Salah satu materi gue, bro, di Kuantum Rezeki itu adalah pintu rezeki. Dan salah satu pintu rezeki itu adalah anak dan istri. Jadi kalau gue gini, bro. Istri kan banyak orang tuh, banyak ustadz bilang, menikah membuka pintu rezeki, gitu ya. Kemudian juga banyak orang yang bilang, punya anak, banyak anak, banyak rezeki. Tapi nyatanya, bro, ada orang nikah udah berkali-kali rezekinya gitu-gitu aja. Tetap miskin. Tapi nyatanya, ada orang anaknya banyak, dia rajin bikin anak, anaknya banyak, tapi rezekinya segitu-gitu aja. Nah, kalau gue gini, bro, ini lo ntar lanjutin ya, bro ya. Kalau gue menjelaskannya adalah anak dan istri itu pintu rezeki. Kalau lo nggak buka pintunya, ya sampai kapanpun rezeki lo nggak bakalan dateng gitu loh. Iya, bisa juga. Bener nggak, bro? Ya, cara ngebuka pintu rezeki atau kuncinya adalah bahagiain istri dan anak kita. Itu. Betul. Gua setuju banget sama itu. Gua setuju banget. Jadi kalau misalnya istri minta jilbab, Pak, Abi, Mas, Kang, lu siapapun lu dipanggil, minta jilbab dong, berapa harganya? 150. Beli yang 200 gitu. Ya, benar. Orang kaya. Istri minta tas 20 juta. Pak, beli tas dong, 20 juta. Apa? Tas 20 juta? Nggak sekalian yang 40 juta? Gitu. Jangan anak minta iPhone, lo omelin. Pak, beliin iPhone dong, 22 juta. Apa? Papa aja pakainya Oppo, kamu pakai iPhone, macam-macam aja. Itu mentalnya mental recehan. Jelas ya? Bener. Ini ada yang nanya nih, bro. Beli gitu. Mentalnya saya janda. Katanya saya janda, bro. Gimana tuh kalau janda? Janda gimana caranya? Masih punya orang tua nggak? Bahagiain orang tuanya. Yes. Orang tua udah meninggal. Dua-duanya udah meninggal. Ada Pak Ade, ada Bude nggak? Nah, jandanya punya anak apa enggak? Kan bisa dilihat ke atas atau ke bawah gitu. Jelas ya? Barusan gue dari luar, bro. Bareng istri. Istri gue tiba-tiba lewat tempat jual bunga kan. Terus dia tiba-tiba minta bunga, bro. Gitu. Tapi belum gue beliin. Beliin, bro. Jadi kalau anak minta, istri minta, jangan ditolak.
Ya. Nggak gue tolak, cuman belum gue beliin. Kan ngejar live, bro. Bro, 30 detik lagi, bro. Oh, 30 detik lagi. Ya sudahlah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu Anda. Salam sehat, berlimpah rezeki. Stay cool. Thank you, Coach Reza. Tepuk tangan dulu luar biasa buat Coach Reza. Thank you. Salam buat keluarga. Ya, assalamualaikum. Bye. Bye. Oke, buat teman-teman semua pastiin besok jam 2 dan jam 6, jam 2, jam 4 dan jam 8.